Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama kami. Perkenalkan, saya Juwita Sudirman dengan NIM 230304501052. Dan saya Islamia dengan NIM 2304501048. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang apa sih penyakit HIV/AIDS itu. Nah, penyakit HIV/AIDS itu apa sih? Mari kenali bahaya penyakit HIV/AIDS. Bahaya nggak sih? Apa sih HIV/AIDS itu? HIV/AIDS adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Sedangkan AIDS adalah tahap lanjut dari infeksi HIV di mana kekebalan tubuh sangat lemah, membuat tubuh rentan terhadap infeksi dan penyakit lainnya. Gejala HIV/AIDS bisa bervariasi antara individu, tetapi gejala umumnya termasuk demam, lelah yang berlebihan, penurunan berat badan yang tidak diinginkan, pembengkakan kelenjar getah bening, dan infeksi yang sering terjadi. Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang HIV/AIDS, sangat penting untuk berkonsultasi dengan profesional medis untuk penilaian dan pengujian yang tepat. Penyakit HIV/AIDS dapat menular melalui hubungan seksual yang tidak aman. Kontak seksual tanpa kondom dengan orang yang terinfeksi HIV adalah cara penularan utama penyakit ini. Berbagi jarum suntik. Penggunaan jarum suntik atau peralatan tajam lainnya yang terkontaminasi dapat menyebarkan HIV dari satu orang ke orang lain, terutama di antara pengguna narkoba yang menyuntikkan. Transfusi darah. Meskipun langkah-langkah pemeriksaan telah meningkatkan keamanan transfusi darah, penularan HIV masih mungkin terjadi melalui transfusi darah yang tidak teruji atau terkontaminasi. Transmisi dari ibu ke bayi. HIV dapat ditularkan dari ibu yang terinfeksi kepada bayi selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Kontak dengan darah terkontaminasi, misalnya melalui luka terbuka atau luka sayatan, atau melalui kontak dengan alat-alat tajam yang terkontaminasi. Cara mencegah penyakit HIV/AIDS. 1. Penggunaan kondom. Praktik seks yang aman dengan menggunakan kondom dapat mengurangi risiko penularan HIV. 2. Penggunaan jarum dan alat medis yang aman. Pastikan jarum dan alat medis steril saat digunakan bersama atau di rumah sakit untuk mencegah penularan melalui darah. 3. Edukasi seksual. Pengetahuan yang baik tentang seksualitas, risiko penularan, dan cara melindungi diri. 4. Tes HIV rutin. Mengikuti tes HIV secara rutin, terutama bagi individu yang berisiko tinggi. 5. Pencegahan dari ibu ke bayi. Penggunaan terapi antiretroviral (ARV) selama kehamilan, persalinan, dan menyusui untuk mencegah penularan dari ibu ke bayi. 6. Dukungan terhadap penderita. Menciptakan lingkungan tanpa stigma untuk mendorong orang untuk melakukan tes dan mencari perawatan. 7. Pendidikan masyarakat. Kampanye edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang HIV/AIDS dan mengurangi diskriminasi. 8. Program narkoba bersih. Mendukung program pertukaran jarum dan layanan pengurangan kerusakan bagi pengguna narkoba untuk mencegah penularan melalui penggunaan jarum bersama. 9. Vaksinasi dan penelitian. Mendorong penelitian vaksin HIV untuk pencegahan lebih efektif. 10. Partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat berperan dalam mendukung program pencegahan dan penanganan HIV/AIDS serta menghilangkan stigma. Contoh kasus penderita HIV/AIDS. Seorang wanita 21 tahun dirawat dengan keluhan batuk lama, demam, penurunan berat badan yang drastis, diare kronis, nyeri telan, luka pada mulut, dan labia mayora. Radiologi toraks didapatkan infiltrat pada kedua paru.
Penderita sebelumnya telah dirawat sebagai penderita HIV/AIDS dan tuberkulosis, TB paru, kasus dropout. Hasil laboratorium didapatkan CD4 absolut 6, CD4%, 3%. Hasil sputum didapatkan bakteri tahan asam, BTA ulkus pada oral dan pada labia mayora. Penderita dirawat di ruang isolasi, diberikan O2 3-4 liter menit, infus RL, D5 aminofusin, dipasang nasogastrik tubing. Paracetamol 3 kali 500 mg, transfusi paket red cell, PRC, cotrimoxazole 1 kali 960 mg, nystatin oral drops 4 kali 2 cm kubik, gluconazole oral 1 kali 100 mg, fusidik krim pada labia mayora, rifampicin 450 mg, in 300 mg, ethambutol 1000 mg. Dalam 4 hari pertama keadaan umum membaik, diare berkurang. Hari berikutnya keadaan umum menurun, diberikan tambahan antibiotika ciprofloxacin 200 mg 12 jam. Penderita dirawat selama 12 hari dengan diagnosa kerja HIV/AIDS dan TB paru serta infeksi oportunis. Penderita meninggal dunia setelah dirawat 12 hari. Menyikapi stigma terkait dengan kondisi orang yang menderita HIV/AIDS adalah penting untuk mempromosikan pemahaman, empati, dan dukungan kepada individu yang terkena dampak. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk menyikapi stigma ini meliputi 1. Edukasi 2. Berbicara dengan penuh pengertian 3. Menjadi pendukung 4. Melawan diskriminasi 5. Menggunakan bahasa yang tepat 6. Memperjuangkan kesetaraan hak 7. Kampanye kesadaran. Sayangi diri Anda, kalau bukan Anda, siapa lagi? Mari kita ingat bahwa pengetahuan adalah kunci utama dalam mengatasi penyebaran penyakit ini. Melalui pendidikan yang berkelanjutan, kesadaran masyarakat, dukungan kepada individu yang terinfeksi, serta upaya pencegahan yang efektif, kita dapat melawan penyakit HIV/AIDS secara kolektif. Penting untuk terus mempromosikan pemahaman tentang cara penularan HIV/AIDS, menghilangkan stigma yang terkait dengan penyakit ini, dan memperjuangkan akses universal terhadap pengujian, perawatan, dan dukungan. Dengan upaya bersama, kita dapat menciptakan dunia yang bebas dari diskriminasi dan lebih ramah terhadap individu yang hidup dengan AIDS.